Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah tertanamnya di dalam hati rasa bangga terhadap Islam sebagai agama yang dianutnya. Kebanggaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena dengan bangga sebagai muslim, seseorang tidak akan malu-malu, tidak akan ragu-ragu, dan tidak akan takut untuk menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Dia menjadi minder sebagai muslim, tapi bila seseorang tidak memiliki kebanggaan sebagai muslim, dia menjadi minder sebagai muslim lalu hanya menunjukkan identitas keislamannya pada saat-saat tertentu saja atau di tempat-tempat tertentu saja. Padahal Rasulullah SAW menegaskan agar ketakwaan kepada Allah SWT bisa kita tunjukkan dimanapun kita berada. Beliau bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta," yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Hakim, dan Baihaqi. Kaum muslimin yang berbahagia, keharusan kita menunjukkan kebanggaan sebagai muslim bukanlah tanpa alasan. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan yang menyebabkan kita harus bangga sebagai seorang muslim. Alasan pertama yang membuat kita harus bangga sebagai muslim adalah karena Islam merupakan satu-satunya agama yang benar. Oleh karena itu seharusnya kita tidak sependapat dengan orang yang mengatakan Islam itu agama yang paling benar. Mengapa demikian? Kita tidak boleh mengatakan Islam sebagai agama yang paling benar. Karena bila ditinjau dari segi bahasa, berarti kita mengakui bahwa agama lain juga benar. Kristen benar, Hindu benar, Buddha benar, Shinto benar, dan semua agama kita anggap benar. Sehingga ujung-ujungnya semua agama kita anggap sama, yakni sama-sama benar. Hanya Islam saja yang kita yakini sebagai agama yang paling benar. Karena itu seharusnya kita mengatakan Islam merupakan satu-satunya agama yang benar, sedang agama yang lain adalah agama yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyatakan demikian sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa may yattaqi ghairal Islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Meskipun demikian, kepada penganut agama lain, kita tetap harus saling menghormati dalam arti memberikan hak kepada mereka untuk meyakini dan menjalankan agama mereka. Inilah yang dimaksud dengan toleransi beragama. Alasan kedua yang menyebabkan mengapa kita harus bangga sebagai muslim adalah karena Islam merupakan satu-satunya agama yang berdasarkan wahyu. Wahyunya adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu dijamin keasliannya. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat 15 ayat 9. Karena Islam merupakan agama yang berdasarkan wahyu, maka kebenaran Islam itu menjadi mutlak. Tidak ada yang kita ragukan kebenarannya sedikit pun,
dan konsepnya cocok untuk kehidupan manusia sepanjang zaman. Tapi kalau hasil pemikiran manusia sekarang cocok, 20 tahun mendatang belum tentu cocok, dan begitu seterusnya. Dengan demikian, Islam adalah agama yang lepas dari segala kekurangan sebagaimana yang terdapat pada konsep-konsep agama hasil pemikiran manusia. Alasan ketiga, mengapa kita harus bangga sebagai Muslim adalah karena Islam merupakan satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah, jiwa atau hati nurani manusia. Ini berarti tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak cocok dengan jiwa manusia. Sebut saja misalnya, manusia memiliki keinginan seksual dan keinginan seksual itu ingin dilampiaskan. Maka Allah tidak melarang manusia untuk melampiaskan keinginan seksualnya. Silakan saja, tapi harus melalui jalur pernikahan terlebih dahulu. Itu sebabnya tidak ada orang yang dilarang untuk menikah di dalam Islam. Ini perlu dipertegas karena dalam agama lain ada orang yang dilarang untuk menikah hanya karena dia ingin menjadi tokoh agama. Larangan ini tentu saja bertentangan dengan fitrah manusia. Di dalam Islam tidak ada yang demikian. Bahkan menikah itu suatu keharusan karena dia merupakan sunnah Nabi sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang artinya nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka pada sunnahku maka dia bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh lain, manusia ingin memiliki kekayaan. Maka Islam tidak melarang manusia untuk menjadi kaya. Bahkan diperintah mencari harta dengan cara yang halal. Dan kalau sudah memperoleh harta itu, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak membuat kamu lupa dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat ke-63 ayat 9. Alasan keempat yang membuat mengapa kita harus bangga sebagai Muslim adalah karena banyak orang di luar Islam yang tertarik pada Islam, lalu mereka mempelajarinya. Mereka temukan kebenaran Islam dan akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Begitu banyak sekarang ini gelombang umat manusia yang tertarik kepada Islam hingga mereka masuk Islam, khususnya di negara-negara barat seperti di Amerika, Eropa, dan Australia. Sebagai contoh adalah masuk Islamnya Cat Stevens, seorang penyanyi kenamaan Inggris yang masuk Islam lalu merubah namanya dengan Yusuf Islam dan berubah juga kepribadiannya dari seorang penyanyi yang cenderung menjadi seorang pendakwa Islam yang serius dan berhasil dalam dakwahnya. Di Amerika pernah seorang remaja yang bernama Margaret Marcus belajar Islam lalu masuk Islam hingga pindah ke Pakistan dan berganti nama dengan Maryam Jamilah. Lalu dia terkenal sebagai penulis wanita Muslim yang produktif dan masih banyak lagi deretan Muslim baru. Bahkan banyak dari mereka yang sebelumnya seorang pendeta, pastor, biarawati, misionaris, dan sebagainya. Mereka begitu bangga sebagai seorang Muslim lalu menunjukkan identitas keislamannya di mana saja mereka berada. Kalau mereka yang baru masuk Islam begitu bangga dengan ajaran Islam yang baru mereka anut, bahkan mereka perjuangkan di lingkungan masing-masing, mengapa kita tidak? Apa yang sudah kita perbuat untuk kemajuan Islam dan umatnya? Itulah pertanyaan yang perlu kita renungi dalam hati dan benak kita masing-masing. Dengan demikian, menjadi Muslim memang tidak cukup hanya sebatas pengakuan.
Setelah kita mengaku sebagai muslim, maka kita dituntut untuk menunjukkan identitas keislaman kita dimanapun kita berada dan bagaimanapun situasi dan kondisinya. Manakala ini sudah berhasil kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang berani menunjukkan kebanggaan kita sebagai muslim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.